wayang hujannya lebat sekali. Di sana kelihatan ada api. Dilihatlah banyak kecil diambil oleh orang tua. Akhirnya banyak, ada api, ada kera banyak, ada. Artinya terjadilah pertukuran. Alunan tabuhan gamelan terdengar mengiringi pementasan wayang di desa Sukawati, Bali. Seorang dalang dengan lincahnya memainkan wayang yang menceritakan kisah pewayangan yang melegenda. Seni pertunjukan wayang sudah turun-temurun dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Seperti tak luluh dimakan zaman, pertunjukan wayang masih terus berkembang di Bali, khususnya di daerah Sukawati. Salah satunya yang terkenal adalah wayang Sapuleger. Dari lampah nirayang kalian, adanya lawan siraya Papa. Kisahnya menuturkan tentang kelahiran Batara Kala. Wayang Sapuleger dipentaskan pada saat ritual khusus untuk anak yang lahir pada saat hari Sabtu Kliwon, atau dalam penanggalan tradisional Bali disebut sebagai Hari Raya Tumpek Kandang. Hari Sabtu Kliwon dipercaya sebagai hari kelahiran Sang Batara Kala. Yaitu Batara yang bertugas untuk membawa kehancuran di muka bumi ini. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, supaya terhindar dari mara bahaya, anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon harus mengikuti ritual khusus. Sebelum anak itu berumur usia 5 tahun, orang tua balita itu sebaiknya mementaskan wayang Sapuleger. Dalam pertunjukan wayang Sapuleger, kelahiran Batara Kala juga disebut Kamesala. Tidak jarang, hal-hal magis terjadi pada saat pertunjukan. Cerita rakyat menuturkan, dahulu ada seorang dalang dari desa Sukawati yang berhasil menyelamatkan seorang anak yang akan dijadikan tumbal dalam ilmu hitam. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak terus asal-usul.
Suatu daerah bernama Babakan di desa Sukawati, Bali ini ada suatu cerita yang melegenda tentang kesaktian seorang dalang. Konon dalang tersebut menyelamatkan nyawa seorang bayi. Suatu hari saat seorang kidalang dari desa Sukawati hendak pulang setelah mendalang dari desa tetangga, ia melewati kuburan. Saat hendak melintas, tidak sengaja ia melihat seberkas cahaya terang. Dan ternyata setelah ia mengintip dari balik pohon, itu adalah bola api yang melayang berputar-putar di atas sebuah makam. Karena ingin tahu, akhirnya kidalang mendekati makam. Di sana ia melihat mayat bayi. Saat kidalang mengambil mayat tersebut, ternyata bayi itu masih hidup. Maka dibawanya bayi tersebut untuk diselamatkan. Namun tiba-tiba muncul makhluk-makhluk yang menakutkan, seperti rangde, celuluk dan monyet yang ingin merebut bayi tersebut.
makhluk-makhluk tersebut ingin merebut bayi kecil ini, naluri sebagai seorang ayah yang melindungi anaknya pun muncul. Demi menyelamatkan si cabang bayi, maka Ki Dalang pun tetap mempertahankan bayi tersebut. Melihat Ki Dalang mempertahankan sang cabang bayi, terjadilah penyerangan terhadap Ki Dalang oleh makhluk-makhluk tadi. Demi menyelamatkan bayi tersebut, maka Ki Dalang pun melarikan diri. Namun tetap saja Ki Dalang dikejar dan diserang. Dengan kesaktiannya, akhirnya Ki Dalang pun melawan makhluk-makhluk tadi dan berhasil mengalahkannya. Terjadilah pertempuran. Dan tempuran itu bukan tempur pakai senjata, tidak. Dulu katanya itulah. Akhirnya kakek saya bersemadi, gitu. Bersemadi terus diancam, langsung akhirnya ada celulu Rangdau itu mundur, dia tidak langsung dia mundur, kera itu langsung dia lari, api itu langsung menyamar, tetapi belum bisa dikalahkan gitu. Maka itu kakek saya selamat membawa bayi itu. Lalu didengar-dengar kakek saya dibilang bahwa orang kecil gitu. Langsung datang kemari ke rumah saya ini. Langsung ke rumah saya ini ditanyakan. Ini adalah anak saya gitu. Orang dari Pring itu tidak dikasih oleh kakek saya. Saya punya anak ini. Akhirnya kakek saya dipanggil Raja Gianyar. Kakek saya dan punya anak ini duduk bersamaan. Dibilang siapa dicari oleh anak ini, itulah yang punya anak itu. Akhirnya kakek saya dicari. Gitu. Kemudian akhirnya bagaimana? Langsung dipelihara oleh kakek saya. Akhirnya sudah besar, dinamakan Geranyam. Itu adalah bapak Saya.
keranyam tuh. Konon bayi tersebut masih tetap dipelihara oleh dalang itu. Namun identitasnya hingga kini masih dirahasiakan. Demikianlah legenda ini terus berkembang dan hingga kini tidak diketahui keberadaan dari sang dalang. Demikian asal-usul kali ini. Kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal.